Oke, saya kaget ngelihatnya ada Fredrin di sini. Akhirnya. Karena ya kalau Oke, tapi ada komen juga nih dari REKT. Dari player Indonya tuh masih ada mental blocknya karena mereka dari Geek, makannya Geek gampang banget di comeback. Makanya mereka dari Geek ini gampang ini banget mental comeback. block ini Iya. tidak boleh ada. Tidak ini. boleh, tidak boleh. Tidak boleh ada. Fredrin untuk bertemu dengan Esme pun dia adalah satu hero yang sangat-sangat kuat. Yang penting bisa nampol aja udah. kalau nampol ya sisinya banyak ya kan. Piercing Strike, terus ada Brave Assault, terus keduanya dia. Belum lagi dia punya ultimate sebenarnya ada 2, tapi harus ada gemnya yang di bawah tuh. Kalau udah dikumpulin baru. Nah yang paling penting itu sebenarnya skill ketiganya dia. Karena itu efeknya taunting. Yap. Cuman satu nih, lawannya Esmeralda. Dan kita tahu dia lemah lawan Esmeralda untuk di awal, 4 level awal. Oke, nantinya pun satu sustainability yang dimiliki oleh Fredrin ini sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk berada di depan. Berarti dipakai look ya ini harusnya ya, DXP. Di XP ya? Iya harusnya. Betul. Oke. Bisa jadi nih nantinya akan menjadi sebuah hal pembeda lagi. Tapi satu hal mengejutkan akhirnya datang dari Geek untuk hari ini ya. Fredrin nongol. Wow. Seperti apa kombonya, seperti apa hasilnya, dan Alter Ego pun membutuhkan poin kemenangan untuk bisa menyamakan kedudukan. Kalian coba nongol di kolom komen, berikan prediksinya. Itu dia. Dan juga jangan lupa prediksi kalian di TikToknya MPL ya. Dan ini dia game yang kedua akan segera dimulai. Masih menjadi match point untuk Geek Fam. Akankah bisa dibawa ke game yang ketiga? Atau justru dengan munculnya Fredrin, Geek Fam bisa menggandakan poinnya? Yap, mari kita lihat saja langsung untuk kali ini. MPL Arena pun sudah tidak sabar untuk melihat seperti apa hasilnya di game yang kedua. Look, Jana Kitty dan juga Elvis. Wow, ini udah mulai terlihat terbantu juga. Start menuju di orange buff-nya terlebih dahulu pastinya. Mengingat tadi nggak ada Selena yang bisa membantu untuk kepar pemainnya lebih cepat lagi. Tapi lihat di area tengah. Balik lagi Alzura, clearing wave minion ini dengan Lilia cepet banget sih. Ya, ini dia dari Geek Fam. Mereka bakal main ya super safe aja ya. Buat di early, karena beda banget. Tempo permainan ketika dengan munculnya hero-hero yang sedang dipick oleh Geek Fam. Ini titik berat mereka akan masuk mid to late game. Dimana nanti damage-nya bakal disupport dari Beatrix. Oke. Elzura plus Paloiski udah berjaga di area tersebut, udah menjadi abang-abangan portal ya. Tidak ada yang boleh masuk, tidak ada yang boleh mendekat. Tapi Leo Murphy langsung aja maju ke bagian depan dengan Jet Kundo. Sunpo yang dia punya satu wave minion berhasil dihancurkan oleh Elzura. Oke, tapi lihat di arah top lane udah mulai terlihat adanya babysit juga. Tapi satu Iron Hook masih belum tertuju ke arah seorang Ahmad. Aduh, itu tadi ya, kita udah deg-deg ser langsung. Tinggal kita lihat dan look dengan level 2-nya, tapi dia berada di area XP. Untuk mencapai level 4 harusnya sangat-sangat cepat. Yes, level 4 yang paling dituju juga. Betul. Dan yang pasti untuk tim fight-nya dia punya jarak, ini harus deket. Oke, milih nih. Hey, ada game pause Di sisi Geek Fam dan sejauh ini dari talent prediction sama lagi 4 Geek 2 Alter Ego. Oke, 4 Geek 2 Alter Ego lagi dan lagi. Lanjut Turtle, Iron Hook-nya sudah connect, dikejar oleh Udil tapi tertangkap basah dan Luke memberikan sebuah tindakan perlindungan, tapi lihat Udil di bagian belakang. Satu plot saja langsung diamankan, hanya saja untuk kali ini Udilnya langsung tertangkap basah, tapi dengan adanya backup yang begitu baik dihancurkan. Namun kali ini Udilnya tidak lagi bisa bertahan, walaupun untuk Fredrinnya kembali bertukar 1 untuk 2. Ini fight yang benar-benar rapat banget. Ini udah angry gloom-nya Alzura udah menggila banget sih. Lihat damage-nya juga udah mulai menyakitkan. Tapi lagi-lagi dari Alter Ego kali ini bakal coba untuk mengambil objektif menuju ke arah Turtle yang pertama tanpa adanya kontes sama sekali. Mengingat tadi Luke berhasil untuk ditumbangkan dan juga Baloiski tadi di area bawah. Oke. Turtle pertama seperti di game yang pertama berhasil menjadi milik dari Alter Ego Esports. Bedanya tidak ada delay yang begitu lama yang terjadi. Ya, dan juga beda kedua adalah dari Ahmad yang kali ini bisa memberikan perlawanan juga ya. Yep. Karena untuk game yang pertama dia susah, dia hero melee, dia harus mendekat juga ke arah dari Wanwan. Tapi sekarang dengan Brody yang bisa ya on par lah dari sisi jarak berhadapan dengan Beatrix. Yep. Menjadi sama-sama memiliki jarak, mereka bisa juga untuk mengamankan dari masing-masing wave minion. Plus dengan bisa memiliki sustain seperti itu berarti bisa menunggu juga rekan-rekannya hadir. Dan lagi-lagi Kak Pai menjadi target operasi bagi seorang Jana Cutie. Di arah bottom lane Pai harus tumbang juga. Tapi kita intip dari emblemnya Moa. Oke, dari X-Plan kali ya. Dari Luke juga di sini dengan Concussive Blast. Dan juga ada tambahan HP. Dan juga ada cooldown reduction untuk skillnya dia. Ini sedikit lebih cepat dan kombinasi terjadi. Itu dia satu buah punch
pancingan yang sangat on point dari Baloyski. Walaupun ready-nya di Nimbirus ya. Tapi Nimbirus Patient juga berhasil untuk membocorkan HP yang dimiliki oleh Ahmad. Tapi lihat satu wave Dragon-nya connect menuju ke arah seorang Baloyski. Masih ada flicker menuju ke arah belakang. Tapi gak akan dibiarkan lari begitu saja. Tapi di sisi lain Pai berhasil ditumbangkan dan ditukar dengan nyawa dari seorang Baloyski. Oke, Elzura berhasil untuk menggocek beberapa pemain yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi sepertinya berhasil sejauh ini. Akankah dia cukup berani untuk memberikan gangguan lagi, mengusir siapapun pemain dari Alter Ego? Tapi Sally Boy melihat dari kejauhan siapa yang akan diamankan, tapi di bawah ini nih platingan tercipta begitu indahnya, begitu free, dan Esmeralda masih dalam perjalanan, plus mereka bisa menghancurkan auto tersebut loh. Asli itu kenyang banget sih, kayak jajan di GrabFood yang dapetin diskon sampai dengan 20.000. Waduh, enak banget. Terjadi lagi satu orang yang memang berhasil dihancurkan, dan itu adalah Baloyski. Plus di bawah platingannya bisa mereka manfaatkan sebaik mungkin. Namun di area yang berbeda, Purple Buff menjadi milik dari pemain Alter Ego. Fanny harus kehilangan Purple Buff-nya, dan bahkan tadi satu outer turret di area bottom lane belum berhasil untuk dihancurkan ya. Tersisa sedikit lagi aja. Dan Turtle yang kedua juga sekarang udah muncul. Alter Ego Esport masih bisa mempertahankan dari keunggulan segi network-nya. Oke, ya, dan dari Geek mereka memang bisa nyerang di XP-nya ya. Tapi serangan yang dibangun Alter Ego juga mereka nge-mirror. Alter Ego di sini mereka bisa dapetin mid, mereka juga bisa dapetin untuk arah dari gold lane. Yep. Plus Purple Buff-nya juga tadi satu poin yang memang berhasil mereka ambil. Berarti untuk Fanny ya mau nggak mau tempo diturunin terlebih dahulu, atau dengan tidaknya satu kali inisiasi dia pun harus pulang lagi gitu. Harus pulang lagi, butuh waktu lagi, mereka harus nge-delay lagi. Kita lihat seperti apa nantinya sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Kipom. Akankah perginya mengarah ke area gold lane untuk sekarang, karena dari tadi terlihat area XP yang digas habis-habisan. Dengan adanya Konsel mengejar pula ke arah Elzura terkena lagi dengan Wave Dragon, tidak tepat untuk meluangkan Plexus dan hilang. Wow, Elzura berhasil untuk dipunish untuk pertama kalinya ya. Dan Black Shoes tadi gak bisa juga untuk dipencet mengingat Wave Dragon-nya. Tapi balik lagi ada Konsel yang dilakukan. Meanwhile ini bottom lane, satu turret berhasil untuk dihancurkan di tangan seorang Luke. Oke, Jana Kitty ada stuck di dalam tubuhnya. Oh, item yang udah terlihat. Wow, Pak Kito udah punya Hunter Strike loh. Yes, tapi dari look-nya Dominant Ice Molten Essence itu. Wah. Tapi, oh my god, one last hit. Ternyata Ahmad mundur. Gak dikasih lepas, berhasil untuk ditumbangkan di tangan Kadera. Meanwhile, in the middle lane kita sudah lihat juga Elzura yang mencoba untuk menahan pergerakan. Dan lihat Baloyski dalam ancaman kali ini berhasil untuk disat. Sally Boy hilang, namun hilang dua player dari Alter Ego Esports harus dihilangkan tanpa adanya threat sama sekali. Kadera menang banyak, Jana Kitty makan banyak pula. Ini menjadi satu mismove lagi dilakukan. Dan Dudil tidak bisa kemana-mana lagi, tertangkap basah di area mid. Hancur sudah, plus mereka hanya tinggal menunggu satu wave minion lalu bisa melanjutkan pula. Karena wave tersebut. Ini dua outer turretnya juga udah hancur. Dari Geek berhasil untuk mengembalikan keadaan nih. Sekarang mereka cukup unggul. Dan jangan lupa juga buat kalian yang lagi mabar nih, wipe out dulu nih Ketombe Basah dan juga Gatal pakai Head and Shoulders edisi terbatas. Ini ada pesan-pesan dari Tigreal. Oke. Ini Konsel juga udah diaktifin nih. Oke, masih gagal, masih belum bisa untuk mendekat. Jadi kalian tuh ya sekali lagi nih ya, pakai tuh shampoo Head and Shoulder. Iya. Karena ada backsound ya pas kita mandi, kita pakai shampoo itu kayak wipe out katanya. Waduh. Ada Ketombe lagi tuh. Gak ada ya. Udah Ada bersih. suaranya langsungnya. Langsung ada suaranya di situ. Dan ini menjadi mental booster juga, menganggap musuh seperti Ketombe. Wadaw. Oke. Jadi terlihat Turtle Camp kembali by Samsung Galaxy A Series, di mana mereka udah melakukan sebuah pergerakan semuanya ke area tersebut. Iya, lagi-lagi Aaron Hook connect dengan ada buat Ian Leo Murphy ditumbangkan, tapi Polistan pun berhasil untuk melakukan adanya satu buah counter lagi. Raider Apathy berhasil connect, tapi lihat Elzuranya yang ternyata menjadi satu target operasi, dua player hilang dari Geek Fam. Oke, sementara untuk Sally Boy sepertinya Javu ya. harus balik terlebih dahulu, harus nge-regen HP yang dia punya, dan ini adalah tambahan waktu yang sangat banyak yang bisa dimiliki oleh pemain dari Geek, dan mereka mendapatkan turtle tersebut. Dejavu banget gak sih? Dejavu. Dua turtle buat Sally Boy, satu turtle terakhir untuk Jana Cutie. Iya, tapi ini nggak terlalu unggul jauh untuk ikannya. Jadi Alter Ego mereka masih punya kans juga sekarang. Apalagi mereka ada Brody sebenarnya di belakang. Yang harus mereka waspadai adalah Iron Hook dari Baloyski. Ini lumayan akurat ya, karena berulang kali bisa mendapatkan tadi ke arah dari Ahmad. Apalagi follow-up-nya Wesker juga. Plus tadi tuh satu momen tuh bagus banget loh, yang dia Iron Hook, dia flicker, itu tarik sis kena semongkonya. Waduh. Wah, terus juga emang dengan follow-up ya, ini combo Franco dan juga Beatrix. Udahlah. Mengerikan sekali ya. Tapi memang
momentum. Momentum lagi. Iya. Ini kan juga memang combo yang sudah sangat-sangat sering kita lihat bahkan dari MSC season lalu ya Om ya. Saat mereka juga bersama-sama. Udah ada pertempuran lagi, ternyata saya sangat kaget melihat di bagian tengah dengan ada satu peluru kena langsung ke arah Palestina bahkan di area berbeda. Bro dia pun langsung diangkat begitu saja. Painya mau pergi ke arah mana karena Painya langsung diajar habis-habisan sedikit lagi tapi masih untung bisa kabur dengan satu lagi paling Star Moon dari jauh. Chow hanya bisa melihat tanpa bisa melakukan satu hal pun. Itu perangnya terpisah loh. Tadi ada beladihannya di tengah, di sisi lain Celiboynya juga berhasil untuk diacak-acak oleh Jana Cutie. Dan tadi Wave Dragon yang connect gak berhasil untuk didapatkan poin eliminasinya karena masih ada Black Shoes juga dan sepatunya ada di dalam inner turret, dari outer turret. Iya, itu kekuatan dari Elzura ya tadi. Weh, ini mereka mau nyerang apa gimana nih? Yap, tertangkap basah satu orang. Dan itu adalah Lilia, sebuah serangan kejut dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Iya, Elzura juga nggak punya Black Shoes lagi ya. Tadi masih cooldown. Karena tadi untuk teamfight yang terjadi, Way of the Dragon Connect, memang bener ada Black Shoes. Mungkin tadi coba untuk di burst sama Udil, tapi ternyata masih bisa. Dan waktu masih bisa, langsung dibalaskan ada Bloodhound yang keluar juga. Yap. Di sisi yang berbeda kita tahu lah, itu adalah look dengan Jana Cutie. Wow, lagi-lagi Leo Murphy harus hilang di tangan Kadira dan bahkan lihat dari turret yang dimiliki oleh Geek Fam juga nggak ada yang berhasil untuk dihancurkan sama sekali sejauh ini 10 menit berjalan. Yap, Iron Hook-nya tadi tarik Sis ke dalam rerumputan. Belum terlihat ada semongkoy di area tersebut. Namun dengan adanya pergerakan, walaupun mereka tadi udah menghilangkan satu orang, Leo Murphy berarti ini adalah satu hal yang sangat nikmat dan mereka punya Lord-nya. 4.900 tadi dari selisih network-nya juga udah membuat dari Geek Fam sekarang mengembalikan keadaannya. Walaupun nggak se-one-sided di game yang pertama, tapi pick off demi pick off-nya. Walaupun diciptakan sama Leo Murphy duluan, tapi bisa di-counter balik dengan adanya beladihan dari Baloyski. Yes, Franco Beatrix yang menjadi masalah sekarang untuk di game yang kedua. Dan ini dia untuk Baloyski sendiri yang memang cukup di-respect ya dari Franco-nya. Terkadang kita melihat ini di ban, tapi sekarang dilepaskan dan Iron Hook-nya Bloodhound yang selalu memang mendapatkan target yang diinginkan. Ini udah kenyang pengalaman banget ya Franco. Udah tahu selahnya gimana. Udah lihat dengan dari satu Bloodhound siapakah yang akan mereka langsung hajar. Karena sejauh ini Esmeralda sendirian di area tersebut. Tapi Elzura akan majukah? Yap, hanya clear ke arah wave minion. Lalu pergi lagi mungkin dari area tersebut. Iya, dari dia Lord-nya udah berjalan juga tapi Iron Hook belum berhasil untuk terkonek ke arah siapa-siapa. Ada Renner Apathy juga mencoba untuk mencicil pergerakan dari Alter Ego Esports. Tapi memang Lord yang belum enhance ini masih bisa di-defense dengan cukup mudah untuk Alter Ego. Ya, masih dengan Lord yang pertama ya ini ya. Ini masih cukup oke, tapi Luke di sini harus hati-hati banget sih karena dia adalah hero melee. Waduh, ketangkap basah juga dong. Mau pergi kemana Luke-nya? Bisa gak dia bertahan dengan adanya satu sustainability yang dia punya? Coba lihat, Udil ya diajar habis-habisan, tapi Jana Cutie langsung ada dan juga memberikan backup-an di mana tuh kali ini Esmeralda aja Painya berbagai belakang langsung dihancurkan. Plus kali ini juga tidak adanya lagi sebuah backup-an, double kill berhasil diapakan pula oleh Jana Cutie. Bahkan Luke-nya gak tumbang, dia bisa menahan sebegitu banyaknya damage dan membawa teman-teman dari Geek Fam melakukan adanya follow up dan akhirnya dibalikin sehingga dua member dari Alter Ego berhasil untuk dihilangkan. Oboawa. Wow. Ini bagus banget dan sekarang satu besar di area midnya sudah dihancurkan Geek Fam. Mereka dengan formula terbaru berhasil memberikan permainan yang sangat-sangat baik sejauh ini. Wow. Lihat kali ini dua base turret yang berhasil juga untuk dihancurkan di tangan Geek Fam. Membuat dari Alter Ego harus putar otaknya kembali. Karena tadi mau commit, mau all in ke Luke nggak bisa. Dia punya Guardian Helm, ada Curse Helm juga. Dreadnought Armor bakal masuk ke Antiquiras. Jadi tebel banget sih nantinya untuk Luke. Dan ini udah jadi PR sekarang. Melvic Roar sangat dibutuhkan oleh Alter Ego. Dan mereka udah punya dua sebenarnya, Pakito dan juga Brody. Tinggal mainin waktu aja, tapi ya jangan terlalu masuk ke range lah. Karena range dari Energy Eruption milik si Luke atau milik Fredrinnya ini bahaya banget. Tauntingnya itu bakal ngedelay, mempercepat delay semua skillnya dia. Aduh. Efek kejutnya nyampe ke sini ya. Iya. Ini barusan Om kalau tadi tidak ada orange buff kayaknya ada satu player yang ketarik gitu. Iya. Pas banget tuh nongolnya tuh orange buff tuh. Iya, dan bahkan kita lihat dua
damage dealer terbesar ya untuk Geek Fam. Jana Cutie dan Kadera ini belum tumbang sama sekali. Ya, Jana Cutie ini bisa kasih burst ke belakang, apalagi langsung ngincer belakang. Dan dari tadi kalau aku ngeliatnya ini kenapa ya, Pai selalu ngincer loh sama dia. Karena mungkin mau makan depannya dulu kali. Oke, karena kita tahu untuk Pai udah di dalam beberapa match ataupun beberapa game dia ada pengalian isu yang sangat luar biasa. Iya. Dia bisa melakukan inisiasi. Betul, tapi kalau melihat juga dari hero-nya Pai, kan hero yang tebel ya. Iya. Tapi dia selalu Tapi mereka, Dia terus. Ada apa dengan Pai? ada apa ini? Plus tadi juga kan yang memang Luke duluan kan yang memang mereka tangkap. Iya. Luke sendirian mereka hajar beramai-ramai. Tapi ternyata dengan backupan yang sangat cepat datang semuanya terpisah. Valentina Udilnya pergi ke area bawah, Esme-nya sendirian. Karena kan balik lagi Esme bukan stopper lagi untuk Fanny gitu loh. Bisa menggocek. Tapi tadi itu pertempuran yang terjadi di area yang sangat sempit. Betul. Yowes itu akan menjadi tempat permainan playground yang sangat-sangat nikmat untuk Fanny itu sendiri dan Iron Hook-nya. Plus dengan replik tadi nggak kena siapapun udah konsel langsung dikeluarkan pula. Akankah dengan ada satu keluaran bisa langsung menangkap karena satu player, namun sejauh ini dengan flexing yang udah langsung diamankan pula oleh Udil. Udil tadi nggak mengambil, tapi untuk base-nya akankah dari Kim bisa mendapatkan 2-0 tanpa balas karena untuk Adela aja mulai maju ke depan dengan ada satu West Canada yang pukulan terbuka dengan pintu bebas. King menang 2-0 dan ini dia sebuah sejarah baru lagi untuk King, di mana mereka hari ini di leg yang kedua di match pertama mereka. Tim lain harus hati-hati sih udah. 5 pertemuan antara Geek Fam dan juga Alter Ego belum dimenangkan sama sekali untuk Geek. Tapi lihat, what a sweet revenge. Pembalasan dendam yang sangat manis. 2-0 tanpa balas berhasil untuk diamankan untuk Geek Fam. Geek Fam, revamp is real. Oke, saya mengira ya memang tadi Alter